Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan, tidak terasa liburan telah berakhir ya. Kita melakukan aktivitas kita kembali, tapi kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berakhir, amin. Haleluya. Kita mau datang bersama-sama untuk mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku padanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa
Kami bersyukur buat segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Sehingga kami boleh masih menikmati penyembahan dan pujian untuk-Mu ya Bapak. Tuhan, Tuhan yang memimpin ibadah kami. Tuhan juga memberkati setiap kami. Tuhan berkati juga yang beribadah di rumah Tuhan. Kiranya kami pulang boleh bawa sukacita. Kami pulang boleh membawa berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kami siap memuji-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Boleh sapa kanan kirinya. Salam, halo. Depan kiri kanan, depan belakang. Ya, haleluya. Kita mau tepuk tangan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan berlaku. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Angkat kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Angkat kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyi kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, kita angkat pujian dari awal. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Lebih lagi, haleluya. Yang siap puji dan serukan nama Yesus boleh angkat tangannya. Haleluya. Siap terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
saatnya kita mau dipenuhi oleh firman Tuhan. Pujian ini mengingatkan bahwa masih ada mukjizat buat setiap kita yang percaya dan setia. Jangan
Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya, bagi yang setia Tuhan, bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk sama-sama boleh beribadah, datang ke rumah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, itu semua oleh karena anugerah-Mu. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan tiba saatnya kami mau diberkati lebih lagi oleh firman-Mu. Kami berdoa meminta di dalam nama Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang mengambil alih, memimpin jalannya pemberitaan firman dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Izinkan saya lepas masker. Ya, shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Salam juga saya menyapa buat Bapak Ibu yang beribadah di rumah. Selamat pagi. Bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan ya pada pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang baik dan tetap sehat ya dalam pemeliharaan Tuhan kita yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mau bacakan satu ayat dasar yang menjadi referensi khotbah pada pagi hari ini. Di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga. Mungkin boleh tolong dibantu tampilkan. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, puji nama Tuhan. Surat 1 Korintus di pasal 13 ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus ya, yang pertama kepada jemaat di Korintus yang ditulis oleh tangannya sendiri bersama dengan Sostenes di kota Efesus ya. Jadi esensi pesan yang mau disampaikan adalah ya dari ayat ini ya, memiliki kasih karunia tanpa mempunyai kasih itu tidak ada faedahnya atau sia-sia ya, tidak berguna sama sekali. Mengapa? Sebab kasih itu sebagai unsur yang utama. Kasih itu sebagai unsur yang utama dan juga dasar hidup orang percaya. Selain tentunya juga iman. Amin ya.
tema mingguan yang diberikan oleh gereja pusat kita hari ini ya, berdasarkan buku, adalah hal terpenting dalam kehidupan keluarga. Ya, kalau kita mau flashback ke belakang ya, secara implisit perjanjian lama menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi, amin ya. Lembaga yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi dengan campur tangan Tuhan sendiri ya. Bahkan dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18, ayat 20, ayat 21, ayat 22, ayat 23 katakan inilah dia tulang dari tulangku dan rusuk dari rusukku. Ayat 24, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan seterusnya. Sehingga dalam kitab Kejadian itu juga mengatakan, Allah mengatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi ya. Jadi lembaga yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi oleh campur tangan Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, di awal rencana manusia ataupun keluarganya ya, yang Allah kehendaki itu adalah keluarga manusia atau keluarga yang seturut ya, yang seturut dengan kehendaknya Tuhan. Hidup kudus ya, hidup kudus tanpa dosa dan menuruti perintahnya. Namun oleh karena dosa ya, Adam Hawa ketika Hawa makan buah yang dibujuk oleh ular ya dan seterusnya ya. Namun oleh karena dosa ya, jadi manusia kehilangan kemuliaan ya. Manusia kehilangan kemuliaan, manusia terpisah dari Allah ya. Jadi ada jarak, jadi ada gap, terpisah ya. Dan tabiat dosa terus menjalar ya, dari manusia Adam pertama kali terus ya sampai kepada generasi manusia seterusnya di muka bumi. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong dan memulihkan kembali hubungan yang sudah rusak ya. Ya, hubungan Allah dengan manusia yang sudah rusak, nggak ada yang bisa. Ya. Walaupun mungkin pada zaman perjanjian lama dikatakan ada nabi-nabi, tetap nabinya mati, jatuh lagi dalam dosa ya kan. Kemudian setelah nabi apa? Ada imam, tetap ya. Imam ketika udah nggak bersama mereka jatuh bangun lagi dalam dosa. Apalagi selain nabi dan imam, ada hakim-hakim ya. Kita belum lama baca baca hakim-hakim ya. Di situ ada Deborah, ada Yefta dan lain sebagainya. Tetap ketika hakim-hakimnya mati, manusia jatuh kembali dalam dosa dan seterusnya. Kemudian apa? Raja-raja yang dipilih Allah ya, mulai dari Saul ya, kemudian Daud. Setelah Daud selesai, kemudian mulai pecah keturunannya raja-rajanya. Tetap manusia nggak bisa memulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah ya, yang udah sempat rusak dan terpisah. Sehingga akhirnya di perjanjian baru ya, Allah berinisiatif ya. Allah berinisiatif untuk menolong manusia melalui kelahiran anaknya Yesus. Dan hingga akhirnya Yesus mati berkorban di kayu salib demi kehidupan kekal kita semua. Yohanes 3 ayat 16 ya. Dikatakan seperti itu. Nah, itulah wujud dari kasihnya yang begitu besar ya. Kasih agape ya. Kasih agape sempurna, kasih yang sempurna nyata bagi kita semua. Nah, kasih itu jugalah yang dibutuhkan dalam setiap keluarga atau rumah tangga anak-anak Tuhan pada saat ini. Katakan amin. Ya, kita butuh kasih Tuhan, amin ya. Nah, sebab di 1 Yohanes 4 ayat 7 bagian yang A berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, dari ayat ini kita melihat bahwa betapa pentingnya ya, betapa pentingnya peranan kasih itu dalam kehidupan setiap keluarga atau rumah tangga.
Sehingga benarlah di ayat yang tadi saya bacakan di 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan apa? Sekalipun aku membagi-bagikan ya dikatakannya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar ya, dikatakan ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah jadi sebegitu penting ya, sebegitu signifikannya fungsi kasih dalam kehidupan setiap keluarga atau rumah tangga. Amin ya. Bahkan hingga menyeluruh ya, gak hanya semua keluarga itu, tapi menyeluruh ke semua lini kehidupan manusia lainnya, ya kan? Dalam pelayanan, dalam pekerjaan di kantor dan lain sebagainya. Nah, lalu apa hal terpenting dalam kehidupan keluarga? Nah, kita mau masuk nih. Hal terpenting dalam kehidupan keluarga yang pertama, Allah ingin keluarganya dikenal melalui kasihnya. Ya, Yohanes 13 ayatnya yang ke-35 bisa tolong ditampilkan. Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu, kita semua ya, adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin ya. Jadi esensi pesan dari ayat ini adalah hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Setiap kita mau saling mengasihi, amin. Puji nama Tuhan ya. Jadi esensi pesannya adalah hidup saling mengasihi, dan itu merupakan ciri ya, dikatakan ciri daripada murid Kristus ya. Itu merupakan ciri khas dari murid Kristus. Dan ayat ini juga sejalan ya dengan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 bagian yang A. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ya. Sebab kasih itu berasal dari Allah, ya. Kasih itu berasal dari Allah, amin ya. Terus bagaimana caranya agar tiap keluarga bisa dikenal Allah? Bagaimana caranya supaya Allah mengenal nih setiap keluarga-keluarganya? Setiap keluarga kita masing-masing. Bagaimana caranya? Ya kan? Nah, setiap keluarga harus memiliki kasih Allah. Amin ya. Setiap keluarga harus memiliki kasih Allah. Karena Allah adalah kasih. Ya. Dan kasih itu adalah Allah sendiri. Yohanes 15 ayatnya keempat bagian A. Tinggallah di dalam aku, katakan. Tinggallah di dalam aku atau tinggallah di dalam Allah. Sebab bila kita tidak tinggal di dalam Allah, mustahil ya Allah bisa mengenal setiap keluarga kita satu persatu. Kalau Allah nggak ada di tengah-tengah rumah tangga kita, kalau Allah nggak ada di tengah-tengah keluarga kita, nggak mungkin, mustahil Allah bisa mengenal kita, ya kan? Oh ini keluarganya si Anu, ya dia lagi bergumul dengan masalah ini. Oh ini keluarga si itu, dengan bergumul dengan kesehatan. Oh ini keluarga si Anu. Allah pasti mengenal kita bila apa? Bila Allah ada di tengah-tengah keluarga atau rumah tangga kita, amin. Ya kan? Jadi kita harus tinggal di dalam Allah, ya, di dalam Allah dikatakan. Sebab bila kita tidak tinggal di dalam Allah, mustahil Allah juga akan mengenal keluarga kita. Tiap-tiap anggota keluarga harus memiliki persekutuan, ya. Tiap-tiap anggota keluarga harus memiliki persekutuan atau hubungan intim pribadi. Ini pribadi dulu loh, pribadi ya. Pasti punya jam-jam doa pribadi ya. Kemudian tidak cukup sampai di situ, ya. Bangun mesbah keluarga bersama seluruh anggota keluarga. Wah, ini hal yang nggak mudah ya. Saya pun juga jalanin begini jatuh bangun, apalagi anak saya juga masih kecil-kecil ya, ketika diajak ayo yang ini lari ke sana, yang itu nangis, yang ini begini, aduh sulit ya. Ya akhirnya hanya bapaknya sama mamanya aja yang udah sambil buka mata, takut-takut nanti yang ini kenapa gitu. Sulit, sukar, tapi terus kita mau coba berjalan ya. Bangun yang namanya mesbah keluarga bersama-sama. Ya. Bahkan ya sampai juga terlibat yang namanya komunitas sel, komsel. Amin ya Bapak Ibu ya. Terlibat yang namanya komsel. Sebab komsel itu apa? Ya. Komsel itu adalah belajar
lewat sharing firman Tuhan untuk kita bertumbuh bersama-sama antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, ya, untuk saling mendoakan, ya, saling mendoakan, saling membangun dan saling menguatkan satu sama lain. Amin ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang mungkin sampai saat ini belum terlibat dengan Komsel, mari ya, supaya kita sama-sama dibangun, amin. Sama-sama dikuatkan, sama-sama dimotivasi untuk belajar bersama-sama lewat Komsel ya. Ada banyak hal yang kita dapat, yaitu kebaikan-kebaikan Tuhan, amin. Ya. Lalu setelah kita mengikuti Komsel, jangan lupa juga kita harus yang namanya menjalin hubungan dan komunikasi yang baik atas dasar kasih Allah, ya, dengan sesama anggota keluarga. Ini kan intinya kan di situ kan. Jadi kalau kita mau katakan bahwa keluarga kita memiliki kasih Allah atau kasih Allah ada di tengah-tengah keluarga atau rumah tangga kita juga harus jalin atau bangun komunikasi yang atau hubungan yang baik dengan anggota keluarga yang lainnya. Bagaimana suami ya hubungannya dengan istri, komunikasinya, atau sebaliknya istri dengan suami, ya, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, ataupun istri dengan ibu mertua, ataupun juga dengan saudara iparnya yang lain. Sebab mengapa? Ya mungkin saya mau katakan kalau ya di bagian ini mungkin sedikit ya, hanya sedikit problem lah intern keluarga besar ya. Apalagi bila tinggal satu atap ya kan, rumah tangga gua kok terlalu campurin pribadi rumah tangga gua nih ya, istri gua enggak ya. Mungkin terjadi juga pernah gesekan seperti itu ya, tapi ya meskipun apapun yang mau terjadi ya, kalau kita mau katakan bahwa kalau Allah atau kasih Allah sudah ada di tengah-tengah keluarga kita, rumah tangga kita, apapun yang terjadi ya, kita mau melepaskan kasih Tuhan, amin. Kita mau memaafkan, kita tidak mau menyimpan dendam ataupun kepahitan, amin. Di tengah-tengah keluarga kita. Biasanya kalau faktor problem keluarga besar tinggal dalam satu atap biasanya kan seperti itu kan. Pastilah setahun mungkin ada sekali gesekan, beda pendapat ya, tapi harus ya kita enggak angkat itu menjadi satu perdebatan atau jadi masalah, enggak, kita harus melepaskan kasih Tuhan, memaafkan ya, dan lain sebagainya. Nggak boleh simpan dendam ya, meskipun mungkin ada kekecewaan tapi kita harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita memilih kasih ya atau tindakan untuk kita mengasihi Allah juga sesama ya, itu bukan karena nggak ada pilihan yang lain loh ya. Kita memilih tindakan kasih atau mengasihi Tuhan, mengasihi sama itu bukan karena nggak ada pilihan atau sekedar ikut-ikutan, enggak. Ya bukan yang itu. Saya mau katakan bahwa kita bisa mengasihi, baik mengasihi Allah juga mengasihi sesama kita, ya. Karena apa? Karena Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita, amin. Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10 bisa tolong ditampilkan. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10 ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Ingat ya, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi yang pertama kali itu bukan kita, tetapi Allah, amin ya. Tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, juga kita mau mengasihi sama kita, selain keluarga juga orang-orang lain di sekitar kita. Itu karena apa? Karena kasih Allah. Karena Tuhan, karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama, amin. Ya, karena Allah lah yang lebih dulu. Jadi kasih itu adalah anugerah Bapak Ibu Saudara ya.
Kasih itu anugerah. Anugerah itu pemberian loh. Pemberian yang besar ya. Pemberian yang besar buat kita yang semuanya tuh kita sebenarnya nggak layak. Bapak, Ibu dan saya ini nggak layak awalnya, ya. Harusnya kita binasa, ya kan? Tapi apa? Tapi Tuhan kasih anugerah buat kita semua, ya. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Yohanes 3 ayat 16, ya. Jadi bila Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11, ya. Kita pun harus saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin ya. Itu yang pertama. Kemudian hal terpenting dalam kehidupan keluarga yang kedua. Yang kedua, kehidupan yang tanpa kasih tidak ada harganya. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, ayat yang tadi saya sudah bacakan di awal sebagai referensi, ya. Sekalipun aku membagi-bagikan, ya, dikatakan seperti itu ya. Bahkan tubuhku untuk dibakar ya. Tapi bila aku tidak mempunyai kasih, sia-sia, tidak ada faedahnya. Seperti itu. Nah, ayat ini adalah ayat dasar ya yang tadi saya sudah bacakan. Nah, jadi untuk apa nih? Untuk apa kita hidup jika semua yang kita lakukan tidak ada artinya sama sekali? Jika tidak disertai dengan kasih. Jadi apapun yang kita lakukan jika tidak disertai dengan kasih, ya, itu nggak ada artinya atau nggak ada gunanya, nggak berharga, ya kan? Nggak berharga sama sekali. Tujuan kita hidup di muka bumi adalah belajar mengasihi, ya. Namun tidak hanya cukup belajar saja, terlebih lagi juga melakukan atau mempraktekkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita setiap hari. Baik mengasihi Allah juga mengasihi sesama. Ini satu paket ya, nggak bisa dipisahkan ya. Mengasihi Allah juga mengasihi sesama. Kita nggak bisa pisah-pisahkan. Ya, satu dengan yang lain. Jadi tanpa kasih hidup kita tidak ada artinya atau tidak berharga sama sekali. Nah, bila kita bisa melayani pekerjaan Tuhan ya, main alat musik ya, kita bisa main alat musik atau kita bisa pimpin praise and worship di gereja, iya kan? Bahkan juga sampai kita bisa berkhotbah juga, ya. Saya mau katakan, bila itu dasarnya karena kita bisa, karena kita mampu, itu salah. Amin ya, itu salah. Karena nggak ada lagi orang lain itu juga salah, ya. Karena gua bisa, karena gua hebat, enggak. Tapi kalau dasarnya kasih Allah, ya pasti Tuhan memampukan. Amin. Karena kemampuan dan kebiasaan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang pertama mau dan siap, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, kita membimbing praise and worship di gereja, ya, kita main alat musik, bahkan kita berkhotbah, bahkan juga kita mendoakan orang sakit. Kalau dasarnya bukan karena kasih, itu sia-sia, ya, sia-sia. Nggak ada kuasa untuk kesembuhan kalau dasarnya bukan karena kasih. Atau kita mendoakan orang sakit dasarnya karena like or dislike ya, aduh, gue nggak enak nih, soalnya kan gue udah 6-7 tahun sama-sama dia, gue doain lah, datang ke rumahnya buat jeruk, ya kan. Tapi kalau kita yang nggak kenal, gue siapa sih dia? Kayaknya belum setahun deh. Udah enggak, bukan karena dasar itu ya, bukan karena dasar seperti itu, ya kan? Bukan, tapi karena kasih, ya. Tuhan kasih kita hati untuk kita juga terpanggil mendoakan orang lain yang sakit, yang membutuhkan pertolongan kita. Atau seperti saya katakan tadi, kita bisa memimpin pujian, praise and worship, ya. Dasarnya karena kasih. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita sehingga apa? Kita juga mengasihi Allah, juga mengasihi sama. Tuhan kasih kita kepercayaan kalau kita mau dan kita siap untuk melayani. Kita pimpin pujian di gereja. Atau juga bila kita memberi, ya, kita memberi kalau dasarnya karena kita pingin atau ingin dipandang lebih atau dihormati dari yang lain, ya, itu salah. Tapi kalau dasarnya karena kasih, ya, dasarnya karena kasih Allah, karena mengasihi, wah, itu yang luar biasa. Amin. Karena kasih itu tulus, ya.
Begitu juga dengan rumah tangga, ya, atau keluarga. Kalau nggak ada kasih Allah, katakanlah rumah tangga itu fine-fine aja ya, baik-baik aja, tidak berkekurangan dalam segala hal, fasilitasnya cukup, bahkan memadai. Karena kan ya, suami berangkat kerja dari matahari belum terbit, berangkat. Pulang kerja matahari udah terbenam, udah larut malam, nggak ketemu dong sama anak istri kan, nggak ketemu, ya kan? Komunikasi nggak baik, ya kan? Komunikasi nggak baik, bahkan jarang ketemu, ya. Tapi penghasilan masing-masing punya pekerjaan, kebayang nggak kalau rumah tangga kayak gitu? Akhirnya ujung-ujungnya ada perseteruan, perselisihan, beda pendapat, dan apa? Ujung-ujungnya ya broken home. Yang menjadi korban siapa? Anak-anak, ya. Anak-anak yang jadi korban. Jadi betapa pentingnya kasih itu, ya. Jadi kalau segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih, ya, kehidupan tanpa kasih itu nggak ada harganya, sia-sia, amin, sia-sia sama sekali. Nah, kemudian hal terpenting dalam kehidupan keluarga, bagian yang ketiga. Yang ketiga adalah karena kasih Allah akan berlangsung selamanya. Kasih Allah akan berlangsung selamanya. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8, bisa minta tolong ditampilkan. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, ya. Amin ya. Tapi satu di awal tadi dikatakan apa? Kasih tidak berkesudahan, ya. Dikatakan seperti itu. Kenapa? Kasih tidak berkesudahan. Karena kasih itu adalah bagian, ya. Karena kasih itu adalah bagian dari sifat yang melekat pada pribadi Allah itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Udah jelas banget ya. Karena kasih itu adalah bagian daripada sifat yang melekat pada pribadi Allah. Dan dengan kasihnya yang begitu besar itu sebagai bukti ya. Dia mau mati loh buat kita semua yang tadinya kita nggak layak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua pencapaian ya, semua keberhasilan, semua kesuksesan kita akan bersifat sangat sementara ya. Hanya sementara jika kita kerjakan dan peroleh tanpa kasih. Jadi apapun yang kita lakukan, kesuksesan, pencapaian-pencapaian dan lain sebagainya, kalau tanpa kasih itu apa? Akan sia-sia. Dikatakan hanya sementara, nggak kekal, ya kan? Ya, karena hanya kasih yang membuat segala sesuatunya bersifat kekal. Sama halnya seperti pernyataan Allah sendiri ya, dalam perjanjian lama, dalam kitab Yeremia 31, bagian yang B dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dikatakan seperti itu ya. Allah mengasihi kita, Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara dengan kasih yang kekal, kasih yang abadi ya. Saya coba lihat-lihat kekal itu apa. Ternyata kekal itu dikatakan tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Amin ya. Jadi dia nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, kekal ya. Sama seperti Allah. Kekal, amin. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Jadi hal terpenting dalam kehidupan keluarga, yang pertama adalah Allah ingin keluarganya dikenal melalui kasihnya. Ya, di setiap keluarga rumah tangga harus memiliki kasih Allah, atau Allah harus ada di tengah-tengah keluarga rumah tangga setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang tanpa kasih tidak ada harganya. Ya, tidak ada harganya, sia-sia percuma. Ya, tidak ada harganya. Dan yang ketiga, karena kasih Allah akan berlangsung
selamanya dalam kehidupan setiap kita semua. Amin. Kita mau mengimani bahwa kasih Allah, bahwa kasih yang sempurna, nyata dan begitu besar, dan tiada berkesudahan dalam kehidupan setiap kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri Tuhan, kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, amin, dan kau bukakan. Haleluya. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa tanpa Engkau, Tuhan Allah yang berjalan di depan kami, memimpin hidup kami, bahkan atas setiap keluarga, rumah tangga kami masing-masing, kami tidak mampu menjalani kehidupan ini Tuhan. Bahkan tanpa kasih-Mu yang ada di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami tidak mampu mengarungi kehidupan yang kami jalani ini Tuhan. Tuhan, mari tolong setiap kami, mampukan setiap kami. Roh Kudus, beri kekuatan kepada setiap kami, berjalan di depan kami, bahkan Kau Allah yang mendahului kami sebelum kami memulai segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Engkau Allah sendiri yang menyederhanakan setiap kata dan bahasa. Biar firman Tuhan boleh mengambil tempat dalam hati kami, menjadi rema dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu yang ada beribadah secara online di rumah, selamat pagi saya ucapkan.
Selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama-tama, kami atas nama GBI Cabang Grand Mall mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Virgo Delima atas firman Tuhan pada pagi hari. Sebentar, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kalau Tuhan sudah memberkati dalam ibadah kami. Bahkan Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami, boleh kami lakukan. Dan Tuhan, semuanya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, semua hanya karena kasih-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja kami, baik yang di pusat, di Rawamangun, bahkan gereja cabang kami yang ada di Grand Mall. Mohon
memberkati setiap jemaat-Mu dalam melakukan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah semua berjalan dengan baik. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu supaya mereka pulang tidak dengan hampa ya Tuhan, tapi mendapatkan kepuasan oleh karena firman Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, bahkan semua Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berkati setiap kehidupannya. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaannya. Engkau memberkati keluarganya. Engkau memberkati kesehatannya. Bahkan Tuhan selalu menjagai setiap kehidupan jemaat-Mu Bapa, supaya Tuhan jemaat-Mu semua dalam keadaan baik, tidak ada kurang suatu apapun Bapa. Kami mengucap syukur Bapa kalau saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengadakan liburan, bahkan sudah kembali lagi ke tempatnya masing-masing oleh karena pimpinan Tuhan, oleh karena jamahan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Mereka boleh bergabung bersama-sama kami kembali Tuhan, untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Tuhan Yesus, Kau juga memberkati Tuhan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Kau memberkati para pemimpin-pemimpin kami, terutama Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya. Biarlah Kau memberkati supaya mereka tetap menjalankan pemerintahannya dengan sungguh-sungguh, dan pemerintahan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, Kau juga memberkati setiap kabinet, para menteri ya Tuhan, yang tergabung supaya mereka juga bekerja lebih sungguh-sungguh, bekerja lagi Tuhan untuk memajukan bangsa kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan dalam masa-masa liburan, dalam akhir-akhir minggu ini Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan, kami rindu tidak ada kabar lagi yang membuat kami cemas untuk penularan COVID-19, tapi semuanya Tuhan akan kami lalui, dan kami akan mendapatkan kabar yang baik ya Tuhan, sehingga sebentar lagi Tuhan bangsa kami boleh memutuskan masa endemi dalam menangani kasus COVID-19 ini ya Bapa. Sehingga Tuhan, kami anak-anak Tuhan boleh bekerja kembali dengan baik, dengan leluasa, tidak ada batasan-batasan ya Tuhan yang kami alami dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami sehari-hari. Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir bersama kami dalam ibadah. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, mereka dalam kesusahan. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan berikan penghiburan. Biar Tuhan untuk minggu-minggu yang akan datang boleh mereka bergabung kembali bersama-sama dengan kami tempat ini untuk melakukan ibadah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami Bapa pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, dan hari ini sebelum kita berpisah kembali ke rumah tangga kita, bawalah pulang berkat yang baru dari Bapa di surga. Bawalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat yang di rumah, Tuhan Yesus memberkati.